Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan video proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kualitas Keamanan Sistem Informasi Akademik berbasis website Kadistan Plasma menggunakan metode OAuth versi 4. Berikut ini adalah hal-hal yang akan dibahas dalam presentasi ini. Kita awali dengan bab 1 pendahuluan yang berisi alasan kenapa penelitian ini dilakukan. Lalu kita lanjut ke bab 2 landasan teori. Bab 2 inilah isi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian yang sudah ada. Lalu lanjut ke bab 3 berisi penjelasan pendekatan apa yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini, sasaran penelitiannya apa, lingkungan penelitiannya apa, dan alur penelitiannya. Pertama, kenapa penelitian ini dilakukan? Latar belakang penelitian ini adalah penulis menemukan metode yang tepat dalam menguji sumber keamanan suatu website atau sistem informasi, yaitu menggunakan metode OAuth versi 4. Dalam menguji sebuah keamanan suatu sistem informasi, OAuth sendiri menerbitkan sebuah buku bernama OAuth Testing Guide 4.0. Di buku tersebut telah disajikan secara lengkap langkah-langkah dalam menganalisis suatu keamanan. Lalu setelah penulis menemukan sebuah metode, selanjutnya penulis memilih sistem informasi apa yang cocok untuk dianalisis keamanannya. Lalu penulis menemukan 3 sistem informasi yang berjalan, yaitu sistem informasi e-learning, sistem informasi akademik, dan website kampus. Namun dari ketiga sistem informasi, penulis memilih sistem informasi akademik untuk dianalisis keamanannya. Dikarenakan berdasarkan hasil wawancara bahwa sistem informasi tersebut belum diketahui penyimpanannya dan belum melakukan penetration testing, sehingga apabila terjadi serangan tentang data-datanya bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka berdasarkan latar belakang di atas, dibuatlah penelitian untuk menganalisis kualitas keamanan sistem informasi akademik menggunakan metode OAuth versi 4. Yang dilakukan di penelitian ini yang pertama, melakukan analisis kualitas keamanan sistem informasi akademik menggunakan metode OAuth, fokus pada authentication testing, authorization testing, session management testing. Yang kedua, metode penetration test digunakan pada pemodelan sistem informasi akademik. Yang ketiga, mengidentifikasi kerentanan sistem informasi akademik menggunakan aplikasi Prometheus. Ini adalah tahapan-tahapan untuk menguji suatu keamanan sistem informasi yang kita akan implementasikan pada pengujian sistem informasi akademik. Yang pertama ada OTG OKM 001. Aktivitas yang dilakukan adalah memastikan bahwa data pengguna kredensial transkripsi dari web browser ke server dan memastikan halaman login diakses melalui HTTPS. Lalu lanjut ke OTG OKM 002. Aktivitas yang dilakukan adalah memeriksa konfigurasi dan password default dari halaman login dengan prediksi. Lalu lanjut ke OTG OKM 003. Aktivitas yang dilakukan adalah menguji dengan beberapa kali serangan login untuk memeriksa apakah terjadi logout atau pemblokiran. Lalu lanjut ke OTG OKM 004. Aktivitas yang dilakukan adalah menguji skema autentikasi dengan memanfaatkan blok di halaman dengan memodifikasi parameter URL. Lalu kita lanjut ke OTG OKM 005. Aktivitas yang dilakukan adalah pengujian dengan melihat blok password yang disimpan dan autocomplete yang masih diaktifkan. Lalu lanjut ke OTG OKM 006. Aktivitas yang dilakukan adalah menguji cache browser dari tombol back untuk melihat sumber daya yang ditampilkan sebelumnya. Lalu lanjut ke OTG OKM 007. Aktivitas yang dilakukan adalah melakukan brute force menggunakan kamus password. Lalu setelah authentication testing, kita lanjut ke authorization testing yang dilalui dengan OTG OKZ 001. Aktivitas yang dilakukan adalah percobaan akses web dokumen root atau root directory dengan menyisipkan string seperti menebak lokasi file. Lalu lanjut ke OTG OKZ 002. Aktivitas yang dilakukan adalah percobaan dilakukan pada halaman administrator apakah dapat diakses secara langsung tanpa adanya proses autentifikasi pada alamat lain.
Lalu kita lanjut ke OTG operasi 003. Aktivitas yang dilakukan adalah menguji pesawat penerbangan yang memungkinkan pengguna mendapatkan hak istimewa dengan memeriksa hidden field HTML. Lalu setelah itu, setelah authorization testing, kita memasuki langkah selanjutnya, yaitu session management testing yang diawali dengan OTG SESS 001. Aktivitas yang dilakukan adalah pengujian dilakukan pada sesi cookies yang dikirim oleh server dengan cara melakukan percobaan akses tanaman dengan cookie. Kemudian coba lagi tanpa cookie apakah rentan terhadap IPv. Lalu kita lanjut ke OTG SESS 002. Aktivitas yang dilakukan adalah pengujian terhadap atribut cookies yang digunakan apakah sudah menggunakan struktur atribut, HTTP only atribut, domain atribut, web atribut, expires atribut. Lalu kita lanjut ke OTG SESS 003. Aktivitas yang dilakukan adalah melakukan pengujian terhadap session ID apakah terjadi pembaruan session ID setelah autentikasi berhasil. Lalu kita lanjut ke OTG SESS 004. Aktivitas yang dilakukan adalah pengujian terhadap IP, session ID, hidden field apakah setiap kali proses autentikasi berhasil, user menerima kompensasi yang berbeda melalui channel yang dienkripsi setiap kali melakukan permintaan HTTP. Lalu setelah itu kita lanjut ke OTG SESS 005. Aktivitas yang dilakukan adalah memeriksa apakah aplikasi rentan dengan serangan cross-site request forgery di mana serangan ini dapat manipulasi alamat URL yang valid. Lalu setelah itu lanjut ke OTG SESS 006. Pengujian terhadap aktivitas yang dilakukan adalah pengujian terhadap serangan proses scripting apakah terdapat validasi halaman. Lalu kita lanjut ke OTG SESS 007. Aktivitas yang dilakukan adalah pengujian terhadap data suatu diam pada aplikasi untuk jumlah waktu tertentu. Apakah dapat terdapat logout otomatis dan memastikan dapat menggunakan tombol back pada sesi yang sama. Nah, semua ini kita akan uji sistem informasi akademik dengan tahapan-tahapan semua ini. Lalu kita lanjut ke bab 2. Di bab 2 ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian kita. Nah, teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang pertama adalah sistem informasi di sebuah yang kedua keamanan informasi, yang ketiga ORS. Di ORS ada ORS pertama, ini adalah 10 serangan yang sering terjadi. ORS pertama 2017 yang pertama injection, yang kedua broken authentication, yang ketiga sensitive data exposure, yang keempat external entities, yang kelima broken access control, yang keenam security misconfiguration, yang ketujuh cross-site scripting, yang kedelapan insecure registration, yang kesembilan using component with known vulnerabilities, yang ke-10 insufficient logic and monitoring. Lalu ada teori yang berkaitan dengan penelitiannya adalah penetration testing. Di penetration testing ada black box testing dan white box testing. Lalu scanning tools ada scanning tools data tester, nmap, scan, web analysis scanning, web scan, dan OAuth-Z. OAuth-Z inilah yang akan kita pakai dalam menguji keamanan sistem informasi akademik. Nah, ini adalah penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada 3 penelitian. Yang pertama berjudul penerapan pengujian keamanan web server menggunakan metode OAuth bersifat yang ditulis oleh Muhammad Hussein dan Adi Fajaryanto. Targetnya adalah aplikasi ujian online. Tools yang dipakai adalah WebScarab, Bluetooth, versi Mozilla Firefox, Bluetooth, dan ZFS Proxy, OAuth Tester. Lalu judul yang kedua adalah analisis keretakan aplikasi berbasis web menggunakan kombinasi security tools project berdasarkan framework OAuth versi 4 yang ditulis oleh Muhammad Yunus. Targetnya adalah website www.xyz.com. Tools yang dipakai adalah browser Mozilla Firefox, Explorer, OAuth ZFS Proxy, Google Chrome. Lalu judul yang ketiga adalah penerapan metode ISAF dan OAuth versi 4 untuk uji penerapan web server yang ditulis oleh Dr. Raden Teduh, Dirgahayu, Yudhita Yudi, dan Adi Fajaryanto. Targetnya adalah web server. Tools yang dipakai adalah WebScarab, Bluetooth, versi Mozilla Firefox, Bluetooth, dan ZFS Proxy, OAuth Tester.
Lalu kita lanjut ke bab 3. Nah, pendekatan yang dipakai di penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sasaran penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas struktur hasil akademis Risma, dan dengan dilakukan penelitian ini semoga dapat menghasilkan ilmu baru tentang metode AWACS yang digunakan sebagai metode untuk menganalisis kualitas keamanan sistem informasi ataupun matematika. Lalu penelitian ini dilakukan di laboratorium komputer. Ini adalah spesifikasi yang dipakai dalam melakukan pengujian keamanan sistem informasi, yaitu prosesornya adalah Intel Core i5 Dimensity 8, RAM 4 GB, storage memory 1 TB, VGA-nya NVIDIA GeForce 930 MX 2 GB. Lalu ini adalah flowchart dalam melakukan pengujian keamanan sistem informasi yang diawali oleh studi literatur. Tahap ini bertujuan untuk menjelaskan target pustaka dari teori-teori penunjang yang mendukung konstruksi penelitian. Lalu selanjutnya adalah implementasi pengujian WAFS versi 4, yaitu ada authentication testing, authorization testing, social management testing. Lalu selanjutnya adalah analisis dan pelaporan. Sekian dari saya, semoga Anda memahami penjelasan video proposal skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.